Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pengurus DKM, Masjid Darul Rahman, maaf saya lupa, dan bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Darul Rahman. Alhamdulillah pada hari ini saya diminta untuk memberikan ceramah tentang kesehatan ya. Tapi ini share aja, jadi eh, bukan berarti saya lebih tahu, tapi saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu juga banyak tahu nih, terutama udah dari Google ya. Sekarang tinggal buka aja Google tuh ya. Nah, bapak-bapak ibu sekalian, saya akan membawakan topik tentang rematik. Waktu itu udah kan ya tentang diabetes kalau nggak salah sama darah tinggi ya, hipertensi. Sekarang mungkin ini bisa menarik untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah di atas 45 tahun, dan juga tentang gastritis atau GERD kali ya. Menarik nggak nih yang GERD nih? Karena pola makan kita nih rata-rata kurang bagus ya. Saat ini apalagi untuk anak-anak muda, di sini jarang anak muda ya. Rata-rata udah usia, usia muda semua. Iya, saya paling muda kali Pak. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, semoga topik ini bisa menarik, dan kalau saya di tengah-tengah memberikan ceramah, silakan kalau ada mau bertanya ya, nggak apa-apa, sela aja gitu ya. Dan kita sifatnya lebih enak diskusi kali ya, ya supaya lebih lebih menarik ya. Nah, eh, pertama tentang rematik. Rematik ini kalau secara teori saya gambarkan bahwa rematik ini merupakan satu peradangan. Peradangan pada lebih banyak ke sendi-sendi ya, sendi di tangan, di kaki ya. Tapi sekarang sudah berkembang lagi, ada juga jantung aja bisa rematik ya. Nah, ini penyebabnya apa? Pertama ya tentunya faktor usia. Dan paling utama lagi biasanya yang dialami oleh ibu-ibu nih. Ibu-ibu, maaf, biasanya sudah mulai menopause ya. Banyak sekali tuh serang rematik. Tapi ya belum menopause pun udah banyak. Kenapa? Karena pola makan yang salah, dan tentunya mungkin pola hidup yang juga salah ya. Nah, kenapa pada usia ibu-ibu yang sudah menopause ini lebih banyak? Ini menyangkut dengan hormonal. Jadi hormonnya pada ibu-ibu sudah menurun tuh kalau dia sudah mulai menopause. Nah, kenapa juga pada bapak-bapak bisa? Bisa aja. Pertama karena usia, ya kan? Saya sebut tadi. Dan pola makan. Ya lupa. Waduh, senangnya tiap hari makan nasi Padang. Gitu. Nanti kalau ada yang punya rumah makan Padang, saya domelin ya. Ya. Terus mungkin malas gerak, malas olahraga, ya. Bisa juga begitu. Nah, itu dari segi makanan, usia, ya. Tentunya pola hidup juga. Sekarang kita dituntut untuk bekerja, berangkat pagi atau dari pagi pulang malam. Istirahat kadang-kadang juga kurang. Tubuh juga tentunya perlu istirahat yang cukup kan. Nah, kalau dia nggak bisa istirahat dengan cukup, apa yang terjadi? Dia juga bisa meradang dong, protes tubuh kita ini. Kok saya nggak dikasih istirahat? Timbullah nyeri-nyeri pada sendi-sendi, terutama di tangan, di kaki. Nah, makanya perlunya juga rekreasi, relaksasi, dan olahraga. Itu penting sekali ya. Karena semua ini kita hidup ini butuh keseimbangan. Tentunya di samping kita harus mencari nafkah,
kita harus makan, istirahat, ibadah, nah, paling penting lagi nih ibadah ya. Itu semua tentunya siklus hidup kita sehari-hari. Nah, kembali lagi, rematik ini bisa terjadi di mana aja sih? Penyebabnya apa aja sih? Jadi boleh disebut kalau kita bilang rematik ini mother of disease juga ya untuk satu peradangan. Nah dia orang bilang ini karena asam urat, dok saya sakit asam urat kali ya, belum tentu juga. Kadang-kadang asam urat yang disalahin ya, padahal belum tentu juga. Memang mungkin pertama bisa jadi ada osteoporosis di tulang, ya, pengeroposan ibu ya, pengeroposan di tulang. Kemudian ada juga pengapuran di tulang. Nah, ini bisa menyebabkan rematik. Asam urat itu hanya salah satu penyebab rematik. Nah, kalau udah jadi penyakit tuh disebutnya gout arthritis namanya. Bahasa keren itu ya. Gout arthritis artinya peradangan yang disebabkan oleh karena penumpukan asam urat yang berlebih. Nah ini, jadi belum tentu tuh kalau kita sakit, misalkan di jari, di kaki, kadang-kadang sakit di sini ya, asam urat kali dok ya, belum tentu. Biasanya yang disebabkan oleh asam urat itu di ujung-ujung, kalau orang bilang di buku-buku ya, persendian ya, atau di ujung-ujung jari, kaki maupun tangan. Itu yang paling sering terjadi. Kadang-kadang bisa sampai biru tuh, ya, sampai biru. Kalau dia numpuknya udah banyak, jadi kristal asam urat, udah kayak bisul-bisul tuh, kayak bisul gitu. Saya pernah dulu dapat pasien, udah di setiap sendi itu udah bisul-bisul. Jadi kalau dia tidur nih, itu bergerak dikit aja berteriak, sakit, sakit banget itu. Ya udah, kebetulan dia udah berobat kemana-mana dulu. Dan kebetulan juga dia pejabat di pajak ya salah satu. Dia bilang ini apa karena kelebihan makan ya maaf ya. Jadi tapi dia bilang, aduh dok benar sakitnya minta ampun. Bisa sembuh nggak dok? Saya bilang bisa. Asal Bapak disiplin. Disiplin makan, ya semuanya disiplin. Ya, singkat kata, saya berikan terapi dia, saya kasih obat. Alhamdulillah tuh, sebulan dia bisa sembuh. 3 bulan udah enakan. Apa yang dok? Saya mau pulang kampung. Bikinin saya surat buat di pesawat. Enggak perlu. Saya bilang besok gua sembuh. Alhamdulillah sih dia sembuh bisa pulang kampung. Kampungnya jauh loh di Kendari. Bisa bawa orang tuanya jalan-jalan, udah bisa nyetir lagi. Tapi itu tadi butuh kedisiplinan. Ya, kedisiplinan dalam hal pengobatan, juga lifestyle, gaya hidupnya udah berubah itu. Harus dirubah. Semua dari pola makan, pola istirahat, pola pekerjaan, itu harus dirubah semua. Nah jadi terjadi peradangan itu bukan hanya di tulangnya juga, tapi di apa namanya kalau kita bilang bahasa awam mungkin di uratnya ya, di urat-uratnya. Jadi apa namanya setiap sendi itu kan ada yang menghubungkan antara tulang satu dengan tulang lain, megang itu ya, itu disebut kalau awam bilang uratnya lah itu ya. Nah di situ pun bisa, atau di pembungkusnya, pembungkus dari urat-urat. Kalau kita bilang bahasa ininya bursanya itu ya, penyakitnya disebut bursitis, ya. Bisa juga di situ. Ototnya juga bisa terjadi pengapuran, bukan hanya di tulang, di otot juga bisa. Ya. Nah ini semua yang bisa membuat keadaan satu sendi menjadi kaku, ya. Nyerinya bukan main, apalagi digerakin, aduh, kadang-kadang kalau udah di ini di bahu, diginiin aja susah, sakit. Dia bilang kalau penyakit itu udah lari ke frozen shoulder. Banyak saya dapat kasus-kasus seperti itu. Apalagi terutama kebanyakan kok di ibu-ibu, saya juga bingung nih. Ibu-ibu ya, gendernya itu. Dan kalau ibu-ibu banyak juga di dengkul, ya ibu-ibu ya. Di dengkulnya, di tumitnya ya, lebih banyak itu.
Karena pertama penyebabnya usia Bu ya, yang kedua kelebihan berat badan juga tuh Bu ya. Karena apa? Dengkul ini kan buat menopang tubuh kita ya. Nah, kalau keberatan gimana Bu? Pasti kan ada timbul lama-lama gesekan-gesekan ya di sendi lutut ini. Sehingga itu yang membuat akhirnya jadi peradangan tuh ya. Nah itu. Jadi jangan dianggap sepele juga rematik ini, karena dari rematik ini nanti akan merubah, lama-lama akan merubah postur kita tuh. Kenapa bisa? Contoh, misalkan di lutut nih. Nah, satu lutut sakit, itu kan ada kompensasi untuk gerakan kan. Kalau nggak diobatin lama sakit, akhirnya misalkan kanannya yang sakit. Akhirnya yang jadi tumpuan apa? Kiri kan? Lama-lama kiri juga ikut sakit. Gitu ya. Nah, bisa-bisa karena dua-duanya sakit, bentuknya jadi berubah. Bisa jadi X, bisa jadi O. Ya, kalau di lutut itu. Nah, kemudian kalau di bahu juga begitu. Karena dia nahan sakit terus, bisa lama-lama miring begini bahunya. Nah di tangan, di jari tangan juga gitu. Ada yang pernah ngerasain nggak tangannya kaku nih? Kalau di apa digerakin gini, balikinnya susah, klek, udah kayak pintu macet. Nah, yang seperti itu pun akan merubah apa namanya postur ya. Makanya jangan dianggap sepele juga. Ya. Dan penyakit juga, apa rematik juga bisa berhubungan dengan daya tahan tubuh kita yang makin menurun. Ya, nah ini pun banyak sekali kasusnya. Makanya kenapa perlu, apalagi kita udah usia, kenapa perlu kita vitamin, ya, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, ya, untuk menghindari. Jadi stamina kita harus tetap kita jaga. Alhamdulillah kalau kita umat muslim pagi-pagi sudah bangun, sholat, tapi habis sholat subuh jangan tidur lagi ya, kalau bisa olahraga, jalan ya, supaya tubuh kita ini bisa aktif lagi. Sehingga aliran darah baik, ya, metabolisme tubuh juga baik. Nah, ini juga salah satu untuk mempertahankan stamina kita, ya, imun kita lah, gitu ya. Nah, itu sedikit garis besar tentang rematik. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ayo ibu-ibu nih terutama nih, barangkali. Ada Bu? Belum ya. Saya beralih ke GERD ya, mungkin lebih menarik lagi ya. GERD itu penyakitnya di mana? Kira-kira ada yang tahu? Lambung ya. Kadang-kadang orang suka ya mungkin karena salah pengertian ya. Apa namanya? Mah katanya. Sakit mah gitu ya. Sakit mah, sakit lambung, GERD, gastritis. Sebenarnya gini, mah itu kan bahasa Belanda. Artinya bahasa Indonesia apa? Lambung artinya. Jadi orang bilang tuh sakit mah lu. Artinya sakitnya lambung itu. Ya. Jadi mah bahasa Belanda, bahasa Indonesia lambung, bahasa Inggrisnya gaster. Gitu. Nah, itu jadi biar tahu nih. Ini kalau ada orang ngeluh gitu, sakit mah berarti lambungnya sakit ya. Disebut penyakitnya disebut apa? Untuk peradangannya disebut gastritis. Artinya dia radang di lambung. Penyebabnya apa? Terutama GERD. Penyebabnya apa? Berlebihnya produksi asam lambung. Ya. Jadi sebetulnya asam lambung itu sangat penting sekali dalam pencernaan makanan. Sangat penting sekali. Ya. Karena tanpa asam lambung, lemak juga nggak bisa dicerna. Ya. Asam lambung ini bisa diproduksi lambung sendiri atau di, ada yang tahu? Kandung empedu ya. Kandung empedu itu fungsinya itu menghasilkan asam. Asam terutama untuk pencernaan lemak
Ya, makanya kalau orang udah diangkat kandungan pedunya itu ya, jangan banyak-banyak makan lemak ya, berlemak. Karena apa? Karena dia sudah tidak memproduksi lagi asam yang dari empedu. Ya, nah, itu. Kenapa sih kalau asam lambung ini berlebih bisa menyebabkan katanya sakit mah? Ya, karena apa? Sifat asam apa? Mengiritasi ya. Nah, jadi dinding lambung ini diiritasi oleh asam lambung itu. Lama kelamaan kalau iritasi berarti kan luka, ya. Asam lambungnya jadi luka. Itu yang menimbulkan nyeri. Sekarang gini deh, kita luka di sini aja nih di tangan. Siram dah pakai cuka. Perihnya bukan main kan? Coba. Apalagi di dalam. Waduh. Banyak Pak, pasien-pasien saya yang udah aduh setengah mati yang disebut. Jadi akhirnya kalau kita bilang dia udah kolik tuh. Kolik abdomennya saking nyerinya itu sampai diperes-peres katanya. Akhirnya kayak diperes-peres. Itu kenapa? Dia sudah teriritasi dan sudah luka. Siram lagi pakai asam lambungnya kan. Udah makin sakit lagi. Udah begitu gasnya juga meningkat. Karena asam lambung itu akan menghasilkan gas yang banyak. Tambah kembung tuh perut, tambah nyeri. Udah celeng deh. Banyak Pak kasus-kasus gitu tuh. Apalagi kalau datangnya malam-malam pagi-pagi, udah deh. Paksa ya. Kita suntik lah kalau yang kayak gitu ya, suntik. Kalau udah minum obat aja nggak bisa, boro-boro minum obat. Minum air aja juga susah. Dibalik lagi, dimuntah lagi, keluar lagi. Nggak mau. Kalau nggak kita infus, kita untik. Kayak gitu ya. Sering Pak kasus-kasus seperti itu ya. Karena apa tadi? Balik lagi, pola makan. Ya, pola makan kita yang kacau lah kalau gitu. Senangnya kan, apalagi ibu-ibu nih mungkin ya. Senangnya pedas-pedas ya Bu ya. Pedas-pedas, asam-asam pedas. Aduh, kalau saya punya anak perempuan ya gitu, senangnya makan seblak kayak. Padahal itu tajam banget ya. Saya kalau makan dikasih seblak udah ampun dah, saya bilang enggak deh. Nah langsung, saya ini udah langsung kurang bagus. Jadi banyak sekali penyebab GERD ini ya, terutama rangsangan dari makanan ya, makanan yang pedas, yang asam, yang banyak mengandung gas, ya. Tapi ada yang nanya lagi, dok, kalau pikiran gimana? Boleh, pikiran juga itu, bisa juga ya. Bahkan kalau menurut saya justru boleh dibilang 50% itu bisa terjadi karena pikiran yang kacau, ya. Atau stres, faktor-faktor stresor ya, banyak juga terjadi. Nah, kira-kira sampai sini ada yang mau nanya kan nih? Yuk, biar apa enak ya, situasinya. Siap, ada ini apa? Make kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya tanyakan, saya pernah tersugesti ini kalau mandi malam itu menyebabkan rematik atau betul atau salah? Kedua, kalau dipijit yang rematik itu nular katanya, betul atau salah? Yang kedua, berkenaan dengan yang itu maksud, kadang-kadang kalau kita tidur kalau makan terus baru makan, itu kadang-kadang makanan itu berbalik, kita jadi muntah. Kan tenggorokan kita terasa panas tuh, seperti asam itunya keluar gitu dari mulut. Nah, itu untuk penanganan pertama itu bagaimana? Karena terasa sekali di tenggorokan itu panas. Itu saja. Baik. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus dan memang umum terjadi ya. Jadi banyak orang berpendapat bahwa mandi malam itu bisa menyebabkan rematik nggak sih, gitu ya? Sebetulnya bukan mandi malamnya, tapi mungkin hawa dinginnya ya, hawa dinginnya ini, ya, ya, ada air ya, mungkin kalau kita mandi malamnya pakai air hangat sih ya, saya rasa enggak menyebabkan rematik ya. Jadi
apa, suhu airnya ini ya, yang bisa merangsang sebetulnya, ya, merangsang menimbulkan nyeri, gitu, ya. Eh, Terus apalagi tadi? Kalau dipijit katanya bisa nularin ya. Sebetulnya memang rematik itu nggak boleh dipijit, ya, nggak boleh dipijit kalau rematik. Karena apa? Sebetulnya bukan nularin ini ya, dia akan menyebabkan peradangan itu melebar akhirnya, gitu loh, ya. Yang misalkan yang sakitnya di sini nih, pijit ya, nah ini juga bisa bisa apa, penyebaran dari inflamasinya itu, ada peradangannya itu, ya. Itu ya kenapa nggak boleh dipijit, ya. Kalau ototnya kaku, pegal apa sih nggak apa-apa, ya. Tapi kalau ya ada timbul peradangan, kira jangan sekali-sekali dipijit deh. Terus makan malam ya, memang sebaiknya pola makan apalagi makan malam ya. Kalau bisa sih malam nih ya aktivitas makan tuh agak dikurangin kalau bisa. Tapi kalau orang-orang kita kan, aduh, enaknya belum makan katanya kalau belum malam ya dia. Dan enak bener tuh kalau makan nasi uduk di sana kan tinggal malam-malam gitu. Sebetulnya kenapa malam kita tidak boleh aktivitas makan ini tidak boleh berlebih? Ya. Karena kan pada saat malam itu saat kita istirahat, ya kan? Organ-organ tubuh kita itu harus diistirahatkan, betul kan? Setelah itu kita istirahat kan? Nah, sehingga sama aja, lambung juga bekerjanya gitu, tidak maksimal waktu malam itu, ya karena memang dia harus istirahat. Nah, makanya disarankan kalau makan yang agak banyak itu siang hari, ya apalagi orang-orang yang sudah ada diabetes, ya sudah kadar gulanya lebih tinggi. Nah, ini bisa menimbulkan penumpukan lagi nih, penumpukan kadar gula ya. Karena aktivitas kita di malam hari itu berkurang gitu, ya. Gimana? Cukup? Oh, penanganannya ya pertama sih ya saya sebut tadi tidak boleh makan terlalu banyak kalau malam ya. Kalau bisa sih malam lebih banyak buah aja tuh, ya. Tapi pada saat kita sudah terlanjur makan, ya, kemudian apa keluar, pastikan apa produksi asam lambung juga karena dirangsang makanan yang banyak, dia akan keluar lebih banyak lagi. Karena asam lambung itu eh, ada makan maupun tidak ada makan pasti diproduksi, ya pasti diproduksi. Tapi dia lebih tinggi lagi produksinya kalau ada rangsangan makanan, gitu, ya. Ya otomatis kalau misalkan sudah terlanjur itu, ya harus minum obat yang untuk mengurangi produksi asam lambung dan mengurangi apa produksi gas juga di lambung, ya sama itu, ya. Dan kalau di rumah misalkan nggak ada apa-apa nih dong, ya coba diredam oleh air putih yang hangat deh, ya. Nah, coba diredam itu untuk mengurangi timbulnya gas, ya, dan juga mengurangi produksi asam lambung yang berlebih juga dan mengurangi yang sudah terlanjur diproduksi, gitu, ya. Cukup, ya, baik. Silakan, Bapak, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kiri saya ini terasa kebal. Kebas ya dia. Ya, ya, ya. Pak Haji ada diabetes nggak? Gula? Nggak ada. Nah, itu aja Ji. Ya. Jadi rasa kebas atau semutan ya kadang-kadang gitu kan, semutan dulu timbul kebas ya. Banyak faktor penyebabnya. Tapi intinya biasanya di situ ada gangguan apa metabolisme tubuh ya, gangguan aliran darah atau adanya gangguan saraf ya. Biasanya sering terjadi pertama pada orang-orang yang ada diabetes nih. Kenapa? Orang-orang dengan diabetes ya itu biasanya pembuluh darah kecilnya itu
ya pembuluh darah yang kecil atau di perifer itu mulai ada sumbatan-sumbatan itu. Karena apa? Karena dari flak dari pembuluh darah tadi. Harusnya misalkan pembuluh darahnya segini nih, karena dia ada diabetes, lama-lama terjadi flak di sini, lama-lama tinggal segini, gitu ya, kecil. Gitu. Sebenarnya kan aliran darah ke situ kurang lancar kan. Dan kalau aliran darah kurang lancar berarti apa? Nutrisinya atau dia membawa sari-sari makanannya masih akan berkurang. Ya. Makanya kalau orang-orang dengan diabetes, kenapa lukanya suka lama sembuh, ya, bahkan tidak sembuh sampai busuk? Salah satunya itu karena aliran darah ke situ udah nggak lancar, bahkan sudah tertutup. Ini yang kita khawatirkan. Kalau sudah tertutup, itu atau dia mengecil, otomatis timbul semutan, timbul kebas, ya. Dan lebih jeleknya lagi, sarafnya itu saraf-saraf ujungnya itu rusak. Makanya dia udah nggak banyak kan yang kena diabetes itu udah nggak ngerasa tuh. Dia nginjek apaan, dinendang apa udah nggak berasa. Udah kayak orang di anestesia aja tuh. Ya. Jadi udah nggak berasa. Nah itu yang sering terjadi. Nah, kalau kita nggak ada diabetes, kenapa bisa terjadi? Bisa aja. Ya, mungkin hal lain, si kolesterol yang berlebihan pun bisa menimbulkan flak juga di pembuluh darah. Makanya orang-orang 3 ukuran ini ya, ada gula darah, kolesterol yang tinggi, ya, asam uratnya tinggi. Nah ini yang bisa menimbulkan flak di pembuluh darah, ya, sehingga bisa menimbulkan kebas, rasa kebas, kemudian sampai nggak berasa tuh semutan sampai nggak berasa. Nah ini yang kita khawatirkan Ji. Apa? Kalau kebas boleh dipijit nggak nih? Katanya gitu ya. Nah, sebetulnya kalau rasa kebas itu kan berarti nggak ada nyeri ya Ji. Kalau nggak ada nyeri ya, ada nyeri. Ah, ini tidak ada peradangan berarti kan? Boleh saja. Nah, cuman pijitnya tentunya pijit yang sedang ngerti jadi ya. Jangan asal pijit aja itu. Ada orang kan habis dipijit malah tambah sakit, malah tambah bengkak. Ya. Nah, ini harus dihindari juga ya. Nah, jadi kembali lagi ke faktor apa? Lifestyle ya, gaya hidup, gaya makan. Nah, makanya perlunya olahraga gitu, Ji. Ya. Untuk memperlancar aliran darah, memperbaiki metabolisme, merangsang sel-sel saraf kita, apalagi kita udah umur nih, ya. Nah, itu yang perlu paling penting nih kita olahraga, ya. Yaitu olahraga sesuai dengan usia, sesuai dengan kemampuan, ya. Walaupun udah umur 70-an, kalau masih kuat main tenis meja, main. Ayo sama saya main. Dulu almarhum Yai Haji Ishak ya, teman saya main pingpong itu. Aduh, makanya saya sedih banget ya tinggal beliau. Yang ngajarin saya main pingpong itu. Kan main. Nah, jadi banyak nih, Pak, yang apa? Main pingpong sama saya. Ada yang umur udah 78, Pak, masih kuat. Main pingpong masih bagus. Jadi pasien saya juga tuh, ada diabetes juga dia, ada sering kaku-kaku gitu. Saya bilang, Ji, udah olahraga Ji nih. Lo gak pandok nih, masih kuat nggak main pingpong? Ya pelan aja, nggak usah terlalu semangat. Akhirnya malah dia semangat banget ya. Malah dia pinter main pingpong. Jadi alangkah pentingnya Pak, olahraga ini di usia kita, usia lanjut ini ya. Saya juga udah mau 60 nih Pak. Mungkin kelihatannya aja kali 40 ya. Padahal udah mau 60 ini. Jadi selalu kita sediakan waktu ya paling enggak seminggu 2 kali ya buat olahraga. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita ya. Nggak bisa dipaksakan juga. Ada lagi? Siapa? Silakan, Baji. Konsumsi nasi 50
50 atau 100 gram. Sebetulnya sesuai dengan situasi kondisi kita, Pak. Kalau diabetes memang ukurannya segitu. Jadi tidak melebihi dari 100 gram. Ya, jadi kalau diabetes ini benar-benar harus kita taker nih Pak ya, makannya, ya, minumnya yang manis-manis juga. Saya Pak udah 13 tahun Pak diabetes. Ini warisan dari ibu saya tercinta nih, dikasih pabrik gula. Kalau dikasih warisan yang lain mungkin enak kali ya, di pabrik gula saya dikasih. Tapi alhamdulillah sampai saat ini ya alhamdulillah Allah masih kasih saya sehat. Karena ya tentunya harus kita jaga. Bukan berarti kita pasrah, ya kan? Cuma kita jaga makan, minum, ya. Terus ya pola istirahat juga. Ya paling penting tadi olahraga. Karena apa? Untuk membakar, olahraga ini kan untuk membakar gula yang ada di dalam kita, juga kolesterol. Ya. Sebenarnya yang namanya gula, kolesterol, asam urat, itu 3 komponen penting juga Pak di tubuh kita. Jadi sebenarnya nggak boleh dimusuhin ini, karena tanpa 3 ini kita lemes Pak. Nggak akan punya tenaga kita. Tapi kenapa jadi penyakit? Karena berlebih. Kalau nggak berlebih sih nggak bakal jadi penyakit. Nah, jadi malah dia faktor yang paling penting supaya badan kita tetap sehat. Ya Rasulullah juga kan bilang ya kan. Iya, butuh Pak kolesterol. Iya. Makanya kan Rasulullah juga bilang kan, makanlah kamu Pak, sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah gitu. Nah, itu sebetulnya prinsipnya dari situ. Jangan sampai kita berlebih makan dan jangan sampai kekurangan juga. Kekurangan gula Pak, bahaya juga. Saya belum lama nih buat pasien, saya ditelepon, dok, tolong dok. Kenapa? Dia bilang, bapak saya dok, itu kayak nggak punya tenaga, kayak udah mau pingsan, stroke dok ya. Masa sih? Dia bilang, udah. Saya datang, bapak ada gula ya? Ada dok. Itu saya periksa gulanya, cuma berapa? 40. Ya, 40. Siap. Oh pernah kemarin ya. Oke 40 ya, kan udah orang kayak mau ini aja koma ya Ji ya. Udah nggak kayak orang nggak ingat apa-apa. Ngomong dia udah kacau deh. Iya. Nah, akhirnya begitu saya 40, dia bilang, udah buruan bikinin teh manis. Yang manis banget, saya bilang. Temen tetesin ya, karena kan ini udah setengah sadar, setengah nggak sadar, dia bilang. Udah, itu akhirnya saya infus juga, infus. Bilang, kalau ada apa-apa laporin saya. Ya. Kan jauh juga, di Jakarta. Terus besoknya saya kontrol lagi, udah lagi ngobrol begini. Anaknya bilang, aduh dok, saya pikir bapak saya mau meninggal. Saya bilang, jangan gitu. Cuman kalau ada gula, tetap dikontrol, saya bilang. Jangan terlalu berlebih juga, kurang juga jangan. Terlalu kurang. Saya Pak, kalau gula saya udah drop, udah gemeter, keluar keringat dingin, udah saya memang kayak mau pingsan. Udah tuh, makan tuh udah kayak 3 bulan gagal makan, langsungnya lahap banget jadinya. Itu karena terlalu rendah. Itu jadi bahaya juga. Nah, itulah makanya saya bilang, yang namanya gula, kolesterol, asam urat, itu semuanya 3 komponen penting di dalam tubuh kita. Kalau nggak ada itu, tubuh kita juga nggak akan bisa, kita nggak akan bisa fit gitu. Makanya jangan dimusuhin tuh. Ada lagi Pak? Tanya. Ibu, ada mau nanya nggak Bu? Biasanya ibu-ibu nih yang banyak pertanyaan nih. Bagi ibu-ibu yang mau bertanya Bu. Terus ada gula Bu, ada gula Bu. Oh, belakang dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Obat apa Bu? Oh ya, iya. Mm-mm. Itu aja Bu. Berapa tahun Bu? 2008. Berarti udah 15 tahun ya? Nggak jauh dari saya Bu. Saya udah 13 tahun minum obat terus Bu. Obat gula. Jadi gini, emang ada orang berpendapat ya, kalau minum obat terus katanya bisa ngerusak ginjal gitu Bu ya. Iya. Tapi gini Bu, kita minum obat ya lebih banyak mudorotnya enggak daripada nggak minum nih. Kira-kira begitu ya. Kira-kira gitu. Lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak buruknya? Nah, kayak orang jadi gini Bu, kayak saya nih, saya kena gula ya udah 13 tahun. Mungkin kalau saya nggak minum obat, ya uh, sudah terjadi apa yang saya bilang tadi, ya mungkin terjadi dia timbulnya flak di pembuluh darah saya, ya sehingga terjadi banyak penyumbatan, ya. Nah, itu manfaatnya kita bilang ya. Jadi kalau kita minum obat sesuai dengan resep dokter, sesuai dengan anjuran dokter. Kadang kan orang kita kebanyakan jadi dokter sendiri ya. Nanti minum inilah, minum itu atau tidak sesuai dengan anjuran dokter, ya tidak sesuai dengan resep dokter. Kenapa saya bilang harus sesuai dengan resep dokter? Karena kalau dokter yang ngasih itu berarti udah ditaker itu, ya, udah ditaker, udah dipertimbangkan baik buruknya. Jadi sebetulnya kalau kita banyak minum obat, kemudian ibu juga diimbangi dengan banyak minum air putih, olahraga, saya kira kecil kemungkinan untuk merusak ginjal, Bu. Kalau saya misalkan tidak minum obat nih, obat diabetes, karena gula itu kan merusak kemana-mana, ya, bisa ke ginjal, ke jantung, ya, kemudian juga bisa menimbulkan stroke karena tadi, ya, menimbulkan flaknya itu dan juga merusak saraf-saraf, terutama saraf-saraf yang di ujung, ya. Jadi nggak ada masalah Bu, kalau ibu minum obat sesuai dengan anjuran dokter atau sesuai dengan resep dokter. Kalau ibu takut, tinggal ibu banyak minum ini aja, air putih ya Bu ya. Dan olahraga tentunya ya, sesuai dengan umur dan sesuai dengan kemampuan. Ya Bu. Cukup Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Dokter yang ingin saya tanyakan, karena minum obat yang harus rutin tiap hari seperti itu ceritanya. Kemudian penyakitnya tuh satu macam, jadi jantung, itu gimana menangani mungkin diabetes gitu ya, apa komplikasi. Nah di situ makanya kita suka berdiskusi langsung, waduh ini kita merusak ginjal gitu ya. Kalau begitu gimana ya dokter, misalkan apa yang harus diutamakan dulu, maksudnya apa obat dulu nih yang harus rutin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kayak darah tinggi nih, biasanya kan yang udah top itu apolipid ya Pak. Ya dokter. Iya. Nah kalau minum apolipid itu syarat atau takarannya kan ada yang 5 miligram, itu bisa tekanan darah kita di mana yang harus makan, misalkan 5 miligram atau yang harus 10 miligram. Itu dulu dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau
minum obat yang banyak gitu Bu ya. Bagaimana kira-kira apakah bisa berefek ginjal ya. Eh, saya kira seperti tadi Bu ya. Jadi semua penting pasti Bu. Dengan obat-obat itu misalkan obat untuk gula, untuk tekanan darah tinggi memang biasanya sih rata-rata begitu ya. Jadi ada diabetes, ada juga eh, darah tingginya misalkan kadang-kadang ditambah juga dengan rematik ya. Itu udah penyakit kita semua tuh usia-usia lanjut ya. Enggak masalah Bu, yang penting tadi yang saya bilang ya, minum obat sesuai dengan takaran yang dianjurkan oleh dokter. Kalau ibu minum banyak obat, tentunya bisa juga diimbangi dengan banyak minum air putih ya. Nah, bagaimana dengan darah tinggi? Haruskah minum obat yang amlodipin 5 mili, 10 mili? Nah, kalau saya gini Bu, makanya ibu harus rajin kontrol untuk apa? Baik yang dia penderita diabetes maupun dia darah tinggi, ya, atau penyakit lain, kenapa harus rajin kontrol? Nah, inilah untuk memanage minum obatnya Bu. Misalkan ya, sekarang ibu tekanan darahnya udah bagus nih. Kemudian kita periksa, oh seminggu ini kok bagus terus, ya. Minum obatnya dikurangin Bu. Tadinya 10 mili, sekarang 5 mili aja. Gitu. Ibu kontrol lagi ke depannya, udah bagus lagi nih. Tambah bagus. Hari ini minum, besok enggak, besok lagi minum. Gitu, Bu. Cara nguranginnya gitu, ya. Tapi tetap dikontrol. Jangan sampai kecolongan nih. Tahu-tahu Bu, Ibu makan ikan asin. Naik lagi tuh darah tingginya. Balik lagi ke yang 10 gitu ya. Makanya kenapa harus rajin kontrol? Kalau saya sih selalu menekankan ke pasien itu penyakit pun ada manajemennya. Ya, bukan cuma keuangan yang ada manajemennya. Kantor penyakit juga ada manajemennya. Manajemen penyakit begitu. Harus kita atur juga, Bu. Makanya rajin-rajin kontrol ke dokter itu untuk memanage ya, menambah atau mengurangi kadar obat. Kalau misalkan sekarang ibu minum obat gula 2 kali sehari atau 3 kali sehari, ternyata besok-besok begitu kita seminggu ini kita periksa gulanya bagus terus, kurangin 2 kali sehari. Kedepannya bagus lagi, kurangin lagi sekali sehari, gitu, ya. Besoknya makan banyak lagi, naik lagi, tambahin lagi, balik lagi, 2 kali sehari. Manajemennya gitu aja Bu. Jadi enggak, kalau saya memanage pasien ini, ya kondisi pasien selalu begitu, ya. Jadi tidak harus misalkan 3 kali sehari, selamanya 3 kali sehari, enggak. Ya, tergantung dari perkembangan kondisi pasien ini, gitu, ya. Nah itu sedikit banyak akan mengurangi tentunya beban dari ginjal, ya, dan juga beban ibu untuk minum obat terus tiap hari. Saya aja begitu Bu, begitu saya cek gula saya, apalagi kalau udah drop nih, wah udah saya stop dulu tuh obat gulanya. Besok saya cek lagi, gitu. Kalau dia naik lagi, saya minum lagi, gitu aja. Ya. Tapi kenapa Pak? Iya. Naik lagi, suruh turun lagi, caranya dengan minum obat lagi, ya. Gitu Bu, kira-kira ngerti Bu? Ya, siap Bu. Kalau seandainya kan kita ada masalah ya nggak normal gitu ya, antara tensi atau kolesterol atau asam urat, kita berarti kan kontrol sesuai dengan anjuran dokter. Nah, jika kita dalam keadaan normal untuk kontrol aja apa tuh siklus atau waktu berapa antara pertama yang sama yang kedua cek darah itu yang ideal atau yang sesuai menurut kesehatan. Dan kita untuk kontrol aja dok, kan apa sebulan sekali atau 2 bulan sekali yang apa sesuai dengan kesehatan
itu apa tuh jaraknya itu berapa lama? Terima kasih dokter. Waalaikumsalam. Ya, baik Bu. Nah, pertanyaan yang bagus juga nih Bu ya. Jadi gini Bu, saya belum lama juga ada pasien tuh. Dia nggak tahu kalau dia ada gula. Tapi saya kok setelah saya periksa kok ciri-cirinya nih lebih mengarah kok dia diabetes gitu ya. Umur sudah 50-an lah. Begitu saya periksa gulanya berapa? 400. Baru sekian. Dia udah kelihatan muka kan udah pucat gitu ya, udah nggak seger lah gitu ya. Tapi kan saya juga curiga, dia cerita. Biasa kan kalau kita periksa pasien kan suruh cerita dulu pasiennya kan. Namanya anamnesa lah kalau di kita ya kan. Cerita dulu gini. Ya. Oh, kayaknya Bapak ini kena gula nih. Pak, dia bilang, cek dulu ya gulanya. Saya cek 400. Nah, dalam kondisi dia tinggi nih, ya gulanya atau darah tingginya tinggi, ya. Kalau saya suruh Pak seminggu balik lagi untuk kontrol, ya. Biasanya seminggu tuh Bu, saya suruh. Begitu seminggu berikutnya dia udah minum obatnya ya, udah minum obat apa? Dia turun tuh. Kita lihat juga turunnya. Turunnya tuh udah bagus banget atau belum? Ternyata turunnya kan belum sesuai dengan standar ya Bu ya. Standar dari normal gulanya nih. Ya. Ah Pak, masih perlu seminggu lagi balik lagi. Gitu. Nah begitu dia udah turun bagus, Pak 2 minggu. Jadi dari kontrol saya itu 2 minggu, saya suruh balik lagi. Lebih bagus lagi, waduh cukup sebulan. Nanti bulan depan baru balik lagi. Ya. Jadi sesuai dengan keadaan Bu, sesuai dengan kondisi. Ya, kalau saya begitu manage-nya. Ya. Kalau udah bagus sih ngapain dia mesti seminggu sekali atau ngapain dia mesti 2 minggu sekali, cukuplah sebulan sekali. Kan? Nanti kalau misalkan udah berturut-turut nih, sebulan bagus, 2 bulan bagus, 3 bulan bagus, ya 3 bulan sekali aja, gitu kan. Biasanya di rumah sakit juga diajarkan gitu tuh. Ya kalau udah bagus, ya Bu, balik ke 3 bulan lagi. Apalagi kalau pakai BPJS itu Bu ya. Jadi 3 bulan lagi baru balik ya. Tapi ibu tetap juga di rumah kalau bisa dikontrol juga gitu ya. Jangan loss banget supaya balik lagi tadi manajemen minum obatnya tuh ya kita sesuaikan gitu. Ya Bu, cukup Bu. Baik, ada lagi bapak-bapak, ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya mau bertanya. Saya mengalami ngilu-ngilu di persendian. Nah itu kadang datang, tapi saya nggak minumin obat, terus itu paling seminggu lah ya misalnya. Nanti beberapa bulan itu nggak ngilu lagi, tapi nanti kambuh lagi. Tapi itu termasuk asam urat. Dan yang kedua itu pola makan kalau malam itu kan tidak boleh. Nah itu untuk makan sorenya itu sampai jam berapa? Batas waktunya makan sore itu jam berapa? Usia berapa Bu? Usia 50. 50 ya. Baik. Itu Ya, aja Bu. Baik. Assalamualaikum. Nah, kalau mendengar cerita Ibu, itu kemungkinan Ibu masuk dalam golongan udah masuk rematik Ibu ya. Iya. Nah, memang rematik itu sifatnya gini Bu, dia hilang timbul. Ya. Biasanya kalau dia datang pagi tuh, biasanya mulai ya pagi itu pada kaku badan apa, tapi kemudian setelah kita aktivitas, apalagi udah kena matahari, hilang tuh, ya kan? Nah, nanti biasanya dia datang lagi sore, pagi, biasanya kaku lagi tuh, ya. Makanya kenapa perlunya olahraga? Nah ini untuk memperbaiki sistem di persendian itu, Bu, terutama metabolismenya ya. Metabolisme, kemudian kelenturan dari otot-otot atau urat-urat sekitar persendian. Ya, itu penting sekali. Ya. Makan yang baik, sebetulnya gini, kalau pola makan yang baik itu, ya kan Indonesia ini kalau belum makan nasi belum nampol katanya ya.
belum makan gitu, gitu kan. Sebetulnya sih lontong 5 katanya. Lontong 5 aja belum makan tuh kalau belum makan nasi katanya. Padahal lontong dari ya, padahal lontong kan nasi juga ya, beras juga. Nah, itulah emang budaya orang kita ya. Jadi sebetulnya memang apalagi kita udah umur 50 nih, baiknya sih makan nasi itu ya, baiknya sih cuma sekali, siang aja Bu. Nah, kalau pagi baiknya ya makan yang lebih ringan atau buah ya. Malam juga kalau bisa sih buah. Saya dulu punya kawan ya, namanya Prof. Prof. Aksanet namanya, orang Bali. Orang Bali, usia 70 dulu tuh 75 lah. Itu masih seger banget, sehat banget, Bu. Saya tanya, Prof, rahasianya apa sih? Prof sampai kok dengan usia segitu kelihatan masih muda, masih energik ya. Pokoknya masih seger deh. 75 malah, Pak. Dia bilang, "Dok, saya tiap pagi itu saya cuman makan buah. Buah atau dengan jus dan air putih. Nah, pagi-pagi katanya, saya jalan dan ya setengah lari inilah, lari kecil lah, itu di pinggir pantai Pak. Oh, kita di pantai kan agak berat kan mau jalan lari kan karena pasir gitu ya. Itu ya memang kebenaran di rumahnya ada kolam renang ya, jadi dia juga sering berenang gitu. Dan malam saya makanya makan buah juga. Pas makan nasi itu paling saya siang. Itu pun nggak banyak. Oh gitu Prof. Ya, oh, iya, cuma itu Dok. Tapi saya juga mau ngikutin dia susah juga. Iya, perutnya udah beda sebenarnya. Jadi sebetulnya pola yang baik begitu Bu. Lebih banyak makan buah justru. Ya, karena pencernaan kita pun lebih bagus ya, dan kadar gulanya pun tidak setinggi kalau kita makan nasi gitu. Jadi gitu Bu ya. Ya kalau ibu memang nggak bisa banget ya harus makan nasi ya di bawah jam 6 lah ya, di bawah jam 6 sore ya. Jam-jam 5 gitu ya paling akhir tuh ya. Malam nggak boleh lagi. Sebaiknya begitu ya. Jangan makan nasi lagi ya malam. Boleh kita makan apel misalkan. Makan apel mah sekilo ya nggak apa-apa. Ya, sekilo paling 3 biji ya Pak. Oh nggak ada nasi kebuli ya. Jangan nasi kebuli deh. Banyakin buah aja ya. Gak apa-apa Ji. Sekali-sekali katanya boleh. Sekali-sekali. Baik, Bapak mungkin ini aja silakan loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz menyinggung masalah zakat. Bedu, ya siap. Itu kenapa empedu itu diangkat karena apa? Ya. Terus yang kedua, apabila kita kena diagnosa ada empedu, itu apakah bisa dikeluarkan dengan obat atau dengan operasi? Dan yang saya ingin tanyakan juga, operasi itu mengangkat batu empedu itu apakah empedu diangkat atau batunya yang diangkat? Maksudnya tetap ada di kita. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, dalam empedu kita ya, tadi ya saya bilangnya itu kan memproduksi salah satunya ya untuk pencernaan makanan. Dan banyak sekali terjadi seperti halnya di ginjal, empedu ini karena kalau kita bilang karena terlalu pekat ya dia bisa menimbulkan jadi batu empedu ya. Nah, batu empedu atau batu ginjal ini kan ada
modelnya macam-macam tuh, ya. Ada yang kayak batu cincin dia ada keras gitu bagus, ada yang kayak batu karang tuh, ya. Nah, selama dia tidak terlalu besar, ya, dan bentuknya mungkin seperti batu karang tuh ya, itu masih bisa dihancurin tuh, mungkin dengan obat apa, ya. Tetapi kalau dia sudah terlalu besar dan bentuknya keras, ya, sehingga bisa menimbulkan peradangan atau infeksi juga pada kandungan empedunya. Nah, nah kalau dia sudah infeksi, apalagi cenderung dia membusuk, kan udah nggak ada gunanya lagi kan, bahkan bisa jadi penyakit kan. Nah, inilah yang harus diangkat, harus dioperasi, gitu ya. Nah, kan kalau dia sudah jadi penyakit, nggak mungkin kita harapkan berfungsi dengan baik lagi kan, angkatlah gitu ya. Nah setelah diangkat akan berkuranglah bilang enzim-enzim yang untuk pencernaan ini ya, terutama untuk mencerna lemak ya. Makanya selalu disarankan kurangin ya makan lemaknya, makanan yang berlemak. Lagi kan terutama kita eh, yang nggak kita sadarin tuh gorengan ya. Padahal gorengan tuh kadar lemak jenuhnya ya. Lemak jenuhnya atau lemak yang tidak bisa dicerna itu tinggi. Tapi orang kita kan emang enak banget makan gorengan ya. Ya. Nah, itu. Jadi eh, apa namanya? Kalau dia sudah infeksi kandungan empedu, ya memang baiknya diangkat. Udah nggak bisa ditolerir lagi tuh. Apalagi batunya udah gede-gede tuh. Dia udah pasti menyumbat dia. Kenapa dia bisa infeksi juga? Karena udah menyumbat tuh. Ya. Sementara produksinya banyak nih. Aliran untuk mengalir ininya tersumbat oleh batu tadi. Kan udah nggak ada apa-apanya kan. Bahkan dia bisa infeksi, bisa bengkak, membusuk gitu. Itulah. Ya, siapa Ji? Nah itu makanya tergantung batunya, besarnya, jenisnya. Ya. Nah kalau jenisnya tadi seperti yang batu garang gampang hancur, ya, dan tidak besar, itu kan nanti dievaluasi lagi. Biasanya kita kasih obat untuk sebulan, ya. Setelah itu dilihat lagi. Nah, ini masih ada nggak batunya nih atau mengecilkah gitu nggak ya? Kalau batunya kayak model keras kayak batu cincin gitu, ya, nah itu udah nggak bisa di ini lagi, ya, nggak bisa dihancurin sama obat lah, kayak gitu kan. Nah itu yang mesti kita angkat. Gitu. Nah kalau dia bisa nggak batunya doang yang diangkat bisa, kalau dia nggak menimbulkan infeksi, ya. Kalau udah nggak kandungan empedunya ini udah nggak harus masih bagus, nggak rusak ya. Nah, bisa batunya aja diambil. Nah, empedunya bisa dipertahankan gitu. Karena walaupun gimana fungsinya banyak nih ya empedu ini. Gue ya. Ada lagi Bu? Apa? Ayo silakan Bu Ji. Silakan Bu Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dok, ini nggak ada fakta, nggak paham. Hanya daun salam itu dapat bisa menurunkan gula darah. Nah kalau kita minum dua-duanya dok, ini gula dari obat dokter kita minum, terus daun salam rebusan daun salam kita minum, apakah itu ada efeknya dok untuk penurunan gula darah? Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang Indonesia ini kaya Pak, kaya dengan daun-daunan, rempah-rempah yang bisa membuat mengatasi penyakit lah ya. Itu warisan nenek moyang kita memang. Ya. Tetapi penelitiannya ya secara ilmiah ya ini mesti diteliti secara ilmiah memang Pak ya.
apakah daun-daun ini khasiatnya apa aja sih, gitu kan? Eh, ataukah untuk menurunkan kadar gula? Kan banyak Pak ya, bukan. Ada orang bilang nih pare juga bisa, gitu kan? Banyak lah, banyak di Indonesia ini ya. Nah itulah yang iya banyak Pak, banyak. Banyak orang menganjurkan harus minum ini, minum itu segala macam, ya. Tetapi memang obat dokter ini kan sudah diteliti sampai penelitian itu sampai 20 tahun, Pak. Sudah diteliti, kemudian dipatenkan, ya kan? Nah, makanya ada obat yang paten dan obat generik, gitu kan? Sebetulnya sama aja. Kenapa disebut obatnya obat paten? Karena memang baru dipatenkan. Kalau habis masa patennya, ya, ini sebetulnya berkaitan dengan bisnis ya Pak, dengan penjualan ya. Kenapa harus obat paten ini harus mahal? Karena biaya penelitiannya dari awal sampai akhir itu memang mahal. Dan dia harus mengembalikan biaya penelitiannya ini dan produksinya ini. Gitu. Tapi setelah sudah tertutup nih, artinya udah balik modal lah ya. Udah balik modal, udah untung. Nah, hak patennya ini udah dikurangin tuh. Jadilah dia yang sebut obat generik gitu. Jadi dia juga kasih nih, misalkan ke perusahaan obat yang satu ini, yang dia yang menemukan lah, misalnya kan, menemukan. Sudah selesai dia ini, nah, dia kasih ke perusahaan lain ini. Nah, ini formulanya, boleh silakan perusahaan lain juga memproduksi. Makanya kalau semakin, kan ilmu ekonomi gitu kan, semakin banyak ini barang, ya kan, semakin murahlah harganya, gitu kan. Kalau barangnya ini langka, mahal harganya, gitu. Kemarin kita COVID Pak, tabung gas aja coba, yang harganya tadi cuma 800.000 jadi 5 juta, gila kan? Karena apa? Karena langka, orang banyak pakai. Itulah sistem ekonomi begitu. Ya. Nah, sama obat juga gitu Pak. Apakah boleh minum daun salam terus minum juga obat dokter? Enggak apa-apa Pak. Yang penting kasih jarak aja gitu. Ya. Dan Bapak cek, selalu cek juga. Jangan-jangan tanpa sepengetahuan kita, khasiat daun salam ini ternyata tinggi, bisa menurunkan kadar gula terlalu cepat. Gitu ya. Ada juga Pak obat-obat gula yang bisa menurunkan kadar gula ini terlalu cepat, ada juga. Nah, itu yang bikin orang jadi drop gulanya. Makanya harus dipantau terus. Ya, gitu Pak kira-kira. Ya. Jadi sudah bisa membedakan sekarang ya, mana obat paten, mana obat generik gitu ya. Makanya sebetulnya sama aja, karena isinya yang penting kan isinya sama. Cuman tadi ya, karena obat yang paten ini dia harus mengembalikan biaya produksinya, biaya penelitiannya, makanya dia lebih mahal. Tapi setelah itu kembali nanti bisa jadi murah lagi, Pak. Gitu. Ya. Ayo ibu-ibu. Ya Pak, silakan Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan menarik juga nih Pak banyak yang tanya ya. Karena usianya udah lanjut semua. Pak. Iya. Kalau orang yang lanjut itu memang harus waspada. Ini pertanyaan saya nggak banyak, cuma aneh. Saya itu paling takut untuk ke dokter. Tapi alhamdulillah Allah masih kasih sehat aja. Cuma kenapa saya takut dokter? Pernah saya dioperasi khusus buntu, kalau nggak salah 2-3 tahun yang lalu lah. Nah itu untuk obat saya nggak berani minum dong, gitu. Karena yaitu pengaruhnya tadi
orang bilang kena ginjal atau macam-macam gitu ya. Jadi saya nggak pernah minum obatnya gitu. Saya pakai obat luar yang untuk ngeringin aja operasinya itu. Karena saya termasuknya orang yang disebutnya apa sih namanya, bukan nggak doyan obat, alergi obat gitu. Jadi kalau saya minum obat generik atau kali obat paten itu badan saya langsung gatal-gatal Gatal-gatal. gitu. Ya. Itu kan ada satu keanehan gitu ya. Tapi alhamdulillah. Cuman apa? Karena saya nggak pernah periksa ke dokter ada gula atau ada apa itu. Kadang-kadang saya tuh punya penyakit pusing, termasuk darah rendah gitu ya. Pusing, badan menggigil gitu. Mau dibawa ke dokter mana? Nggak usah. Tapi anehnya pas begitu dengar ada kabar meninggal, berani saya mandiin jenazah terus sembuh dok gitu. Gimana? Kayak gitu ya, terus sembuh gitu. Asal habis mandiin jenazah terus sembuh gitu. Jadi satu buat asisten saya juga yang kemarin juga ikut memandikan, ya boleh, itu sangat berani sekali. Cuma saya minta istilahnya keterangan dari dokter kalau nanti istilahnya dia jadi ini ambil jenazah bukan mandiin jenazah, namanya Pak Adan Kodrat di dari Bandung Pak. Jauh-jauh datang ke sini cuma mandiin jenazah ya. Alhamdulillah. Jadi gini Pak antisipasinya. Bagaimanakah kita menghadapi mayat yang istilahnya komplikasi penyakitnya? Kalau dulu kan waktu zamannya COVID itu harus pakai baju APD. Ya. Nah, Ya. dari baju APD itu ada hand sanitizer, terus kemudian masker, ya. Nah, sekarang ini kan sudah dianggapnya orang penyakit apa aja udah nggak dianggap COVID lagi, gitu Pak. Boleh aja gitu kan, boleh aja memandikan. Nah, untuk menjaga supaya kita tidak terkena virus ataupun bagaimana caranya itu dok? Karena menghadapi jenazah ini. Terima kasih dok. Baik, terima kasih Pak Haji. Ya tentunya semua juga kita harus proteksi diri ya. Kayak sepertinya kita juga di rumah sakit, di klinik, kalau bersama pasien itu tetap kita juga harus menjaga dan memproteksi diri. Dengan apa? Ya tentunya kita harus, kalau di kita ini harus pakai APD gitu ya, APD. Kemudian kalau mau memandikan mayat tetap wajib sebetulnya pakai sarung tangan Ji. Handscoon ya, kalau tentunya sarung tangan medis ya, bukan sarung tangan buat naik motor ya, bukan sarung tangan medis ya tentunya gitu ya. Nah itu udah pasti wajib Ji kalau gitu, karena kita harus menganggap ya, ya tentunya bukannya kita mau menginikan ya, menganggap bahwa iya, iya, karena ini harus proteksi diri, kita harus menganggap bahwa mayat yang kita hadapi ini ya, yang meninggal ini, mana tahu ada penyakit yang kita tidak tahu kan, ya kan? Atau kadang-kadang kan juga keluarga juga nggak pingin orang tahu bahwa almarhum atau almarhumah ini menderita satu penyakit. Kadang-kadang nggak terbuka kan. Ya itulah yang mesti kita proteksi diri itu. Tentunya harus pakai sarung tangan, kalau perlu pakai APD. Ya, zaman-zaman seperti zaman kita COVID lah, gitu ya. Itu harus diperlakukan sama, gitu. Ini tujuannya apa? Untuk melindungi kita juga, untuk melindungi yang memandikan, ya, dan juga untuk ya harusnya sih keluarga sudah diberitahu ya, harusnya gitu ya, untuk menghindari ketersinggungan mungkin dari pihak keluarga ya harus kita jelaskan juga Ji ya, bahwa kita harus perlakukan sama semua jenazah ini ya, dan tentunya untuk memproteksi diri kita harus pakai APD tadi ya, terutama sarung tangan, masker juga harus kita pakai gitu ya. Dan kalau masalah obat tadi ya, memang tidak setiap orang punya riwayat alergi gitu ya, untuk obat ya. Tapi nggak usah takut kalau memang alerginya alergi apa, ini harus kita tahu. Dan itu nanti harus diutarakan ke dokter, dok saya punya alergi ini gitu, biar dokternya tahu. Sebab kalau nggak dokternya nggak dikasih tahu kan nggak tahu ya. Kalau kita sudah punya riwayat alergi, sekali-sekali coba tes.
alergi. Ada tuh tes khusus untuk alergi ya. Apakah dia alergi obat ini, obat itu, atau alergi debu, alergi cuaca, alergi apa? Mungkin karpet, bulu-bulu karpet. Ada itu ya tesnya. Ya, salah satunya Ji, ya biasanya sih yang paling sering memang jenis antibiotik ya seperti sulfa gitu kan. Juga obat-obat analgetik atau anti nyeri. Nah, itu juga bisa sering juga orang alergi dengan obat-obat itu gitu Ji. Ya Ji, makasih ya. Ada lagi Pak? Ada lagi sudah kurang menit Hmm, lagi. Kalau tidak ada nanti kita berdoa. ya, Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Sofian yang telah memberikan wawasan kami kesehatan khusus dengan penyakit-penyakit. Kalau Bapak itu baik. dok, Bapak itu nggak mau ke dokter dok, karena kata dokter suka so tahu tuh. Oh, Saya bawa pas masuk dokter itu gini, Bapak udah boleh mau punya pulang gitu. Selasa itu saya nomor saya. Makanya mau ke dokter lagi tidak pergi gitu. Kalau gitu saya tutup dulu kali ya. 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 Baik Bapak Ibu sekalian, ada yang mau nanya lagi nggak sekali lagi nih? Barangkali ada yang ketinggalan tadi. Ya. Sakit apa tuh? Oh, Itu kurang mandi itu namanya. oh sembuh. Oh, Itu serius dok. oh, iya. Ya kadang-kadang gini Ji, apa hati dan perasaan kita tuh ya. Kadang-kadang rasa ikhlas, rasa senang betul ya. Itu juga bisa menimbulkan apa pengaruh. Kan katanya kalau orang sono bilang hati yang gembira, hati yang senang itu adalah obatnya. Gitu katanya. Kita bisa iya, kayak gitu Ji. Kadang-kadang kita lagi ruwet apa ketemu temen ya ngobrol ketawa-tawa hilang juga tuh. Apalagi kalau kita punya utang ya. Ngobrol sama temen udah lupa utang tuh. Tapi begitu begitu udah ngobrol wah ingat lagi utang pusing lagi. Ya, Pak. Gula dan uh-uh. Nah, akurasi itu tergantung alatnya, Pak. Alatnya pernah ditera enggak? Gitu. Kadang-kadang kalau yang sekarang nih elektronik, baterainya lemah aja bisa pengaruhi, Pak. Pakai baterai. Iya kan? Hmm. Ya, karena kan sekarang Pak yang sistem air raksa itu ya, itu udah dilarang. Karena air raksa itu menimbulkan polusi gitu kan. Dan dilarang sekarang itu. Makanya semua alat-alat itu pakai elektronik semua. Makanya kita kan ada semua klinik, rumah sakit, puskesmas ada, semua harus diakreditasi itu Pak. Gunanya apa? Salah satunya ini untuk memantau alat-alatnya ini. Ya, dia ditera enggak? Kan harus ditera terus tuh, harus diperiksa terus supaya apa? Akurasinya lebih bagus gitu. Kalau bisa 100%, ya kan? Minimal alat ini harus berfungsi paling tidak 90%, Pak. Gitu. Jadi kalau yang di rumah sakit atau di klinik ya, itu sih akurasinya sekitar minimal 90% gitu. Karena kebetulan saya juga tim akreditasi, Pak. Jadi saya agak keras tuh kalau kayak gitu. Ya, kalau saya lihatnya nih, wah ini akreditasi bisa nggak lulus ini gitu kan. Banyak dampaknya itu kalau nggak lulus. Dari mulai izinnya apa, nah ini mesti izinnya lo dibagukan dulu sebelum diperbaiki gitu kan. Dia nggak bisa nerima pasien kan. Nah, itu makanya sekarang dianjurkan semua harus ditera ya supaya pemeriksaannya ini semua bisa akurasinya bisa mencapai 100%, harus 100% gitu. Karena kan bahaya sekali ya kalau misalkan kita ukur tekanan kok tinggi gitu.
Padahal kan nggak terlalu tinggi, padahal normal misalnya gitu ya. Kasih obat, malah sih drop nih. Itu yang kita hindari. Banyak hal yang kita hindari. Ada lagi, Pak Ibu? Ada ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Ya. Saya senang Pak, kalau kita bertukar ilmu, apalagi bermanfaat untuk kita semua. Ya. Karena pada dasarnya saya selain saya dokter, saya juga guru Pak. Jadi senang berbagi ilmu. Saya dulu mengajar juga di salah dua kali ya universitas, dan saya senang juga berbagi ilmu gitu ya. Nah, ya sekali lagi mungkin kalau yang belum kenal, saya Dr. Muhammad Sofyan. Ya. Saya berpraktek di Depok ini sudah 23 tahun kali ya, nggak berasa 23 tahun. Dulu saya praktek di depan sini di Naura Medica. Kemudian saya bergeser ke sana di Samedika. Sekarang saya praktek di Ireng, tahu ya klinik Ireng ya. Ke Pasar Mini, klinik Ireng. Biasanya saya di situ malam Minggu sama hari Minggu. Malam Minggu, hari Minggu juga nyari duit Bu ya. Berarti masih kekurangan ya. Terus hari-hari saya di pagi di klinik Tugu Sentosa di Majapahit seberangnya Puskesmas. Terus juga sorenya saya di Kimia Farmasi. Kimia Farma di Kejayaan. Ya. Saya udah pensiun dari rumah sakit, udah kecapean. Jadi anak saya aja nerusin, kebetulan anak saya ada juga nerusin saya jadi dokter. Biar aja dia di rumah sakit, ya saya ngamen aja nih di klinik-klinik. Ya, kayak gitu. Ya, mungkin ya sebagian dari Bapak Ibu yang pernah jadi pasien saya kali, apa pernah kenal saya kali itu ya. Dan saya mohon maaf ya kalau ada kata-kata saya yang salah atau kata-kata saya yang tidak berkenan ya. Dan mohon maaf juga untuk meningkatkan kesehatan pendidikan di daerah Depok. Saya memberanikan diri tahun depan untuk maju jadi anggota dewan, rencananya begitu. Mohon doa dan dukungan dari Bapak-bapak dan Ibu sekalian supaya kita bisa berkolaborasi, berbagi ya. Cita-cita saya sih tinggi Pak. Kalau saya jadi anggota dewan pengen banget masyarakat itu berobat udah kagak susah. Gak susah, nggak usah pakai ngeluarin duit gitu ya. Pengen buat begitu. Terus anak-anak juga jangan sampai pada putus sekolah. Apa yang pengen saya bikin? Saya pengen bikin koperasi, koperasi simpan pinjam, warung koperasi yang murah dan bisa ngutang. Karena saya lihat tetangga-tetangga saya kok kayaknya pada kasihan banget ya. Banyak yang diuber-uber pinjol, banyak yang diuber-uber ya rentenir ya kali ya gitu ya. Coba kalau ada koperasi kan nggak usah pakai pinjem sama rentenir kayaknya, pinjam aja di operasi. Kan ada tuh duit uang rises setahun sekali kan, gede loh Pak, Depok ini 5 miliar uang risesnya, bahkan tahun depan katanya mau naik, bisa sampai 10 miliar. Nah, kita kasih aja tuh tiap RW, misalkan bikin koperasi tiap RW 500 juta aja tuh RW, nah, lumayan. Di Depok ini ada berapa RW ya? Lupa saya 50-an ya. Nah itu sama 5 tahun pasti ke Uber itu. 500 juta tiap RW, 500 juta gitu kan. Untuk bikin koperasi. Kayaknya banyak ngebantu banget gitu ya. Ya itu cita-cita sih Pak ya. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah gitu ya. Makanya mohon doanya mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bersama bisa terkabul ya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak karena saya sudah diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu dengan Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau menyinggung ya, ataupun ya mungkin tidak bisa diterima ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا